Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-631, dengan judul Berangkat Sendiri. Langsung ke dalam alurnya. Demonsin, karena kita telah menangkap tulang iblis darah, aku berencana untuk pergi sendiri sekarang sehingga sekelompok orang mengira aku telah mati. Aku harus mencari tempat secepat mungkin dan membuat terobosan ke Revolving Core. Petik 2. Alasan Lin Ming terus menunda menerobos ke Revolving Core adalah karena dia tidak punya kesempatan. Ketika dia sedang berjalan di Jalan Kaisar, Lin Ming telah memilih untuk melakukan perjalanan di Jalan Lampu, yang sama sekali tidak membantu budidaya Lin Ming. Jika dia berlatih sendiri, akan memakan waktu hingga 1 tahun jika dia ingin membuat terobosan dengan fondasi yang paling kokoh. Lin Ming tidak bisa membuang waktu sebanyak ini. Selama ini, Lin Ming sangat ingin menerobos ke inti berputar. Saat ini, naik melalui batas-batas kecil alam Xiantian, relatif terhadap kekuatan tempur Lin Ming yang saat ini menakutkan, tidak akan berdampak terlalu besar. Tapi, inti berputar berbeda. Itu adalah lompatan kekuatan yang sebenarnya. Itu karena hanya setelah menerobos ke inti berputar barulah dia secara resmi memasuki jajaran master dan mendapatkan kualifikasi untuk kembali ke benua tumpahan langit. Adapun semangat bertarung yang dia bentuk sebelumnya, itu hanya meningkatkan kekuatan serangannya. Menghadapi Master Menara Polaris, Lin Ming tidak percaya dia bisa mengalahkannya seperti sekarang. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatannya, dia harus menerobos ke inti revolving. Wah, kamu tidak sabar kan? Jangan lupa bahwa kita masih di Eternal Demon Abyss, di mana kami dapat menemukan tempat yang aman bagi Anda untuk membuat terobosan. Petik 2. Lin Ming berkata, saya memiliki peta yang diberikan oleh Master Menara Polaris kepada saya. Saya sudah melihat peta sebelumnya. Benar-benar ada tempat di mana orang bisa pergi ke pengasingan tertutup. Meskipun tidak sepenuhnya aman, mereka masih relatif aman. Ketika itu terjadi, dan dengan kamu melindungiku, aku hanya perlu menghabiskan waktu paling lama setengah bulan untuk membuat terobosan ke Revolving Core. Petik 2. Wah, saya pikir kamu gila. Ayah ini hanya memiliki tubuh jiwa yang tersisa. Bagaimana mungkin saya bisa melindungi Anda? Demonsin menggerutu. Jika kamu pergi dan memiliki tubuh maka kamu akan memiliki kekuatan tempur. F***. Demonsin mengutuk tanpa rasa rahmat dari tuannya. Apakah menurutmu mudah untuk merebut tubuh? Jiwa hanya dapat merebut tubuh beberapa kali. Apalagi, begitu mereka melakukannya, jika jiwa dan tubuh tidak cocok satu sama lain, maka pertempuran sengit bahkan bisa terjadi. Meski begitu, beradaptasi dengan tubuh saja akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan jika Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada wali ini masih harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Dan sekarang kamu ingin ayah ini menyita tubuh dari semua sampah ini. Anda harus ditampar bahkan karena memikirkan ini. Petik 2. Ketika jiwa dan tubuh yang berbeda bersatu, akan sering terjadi pertempuran sengit dan kejam. Fusi itu sendiri bukanlah proses jangka pendek. Jika metodenya terlalu keras, maka ini malah sering merusak tubuh. Ini juga alasan mengapa begitu banyak manusia, setelah tubuh mereka dirasuki roh rubah, perlahan-lahan akan layu, akhirnya semua energi esensi mereka tersedot kering. Lin Ming tidak berbicara. Dia benar-benar tidak tahu bahwa akan ada begitu banyak kondisi untuk merebut tubuh. Saat ini, Demonsin berkata, ini saran saya. Anda terus mengikuti kelompok orang itu dan maju bersama mereka. Meski tidak terlalu nyaman, mereka masih bisa menjadi tameng untukmu saat makhluk jahat menyerang. Makhluk jahat biasanya akan mengincar yang paling lemah terlebih dahulu. Misalnya, Blood Demon Bone menyerang 2 orang dengan keinginan terlemah terlebih dahulu. Jika bukan,
Karena cara mereka mati memberi saya beberapa petunjuk tentang apa makhluk jahat itu, tidak mungkin bagi Anda untuk menangkap tulang setan darah. Petik 2. Jika tidak ada orang lain yang hadir sebagai perisai, maka tulang setan darah akan menyerang Lin Ming sebagai gantinya. Bahkan jika Lin Ming memenangkan pertempuran keinginan melawan tulang setan darah, dia masih tidak akan bisa menangkapnya. Dia hanya akan membuatnya khawatir dan menyebabkannya melarikan diri. Kata-kata Demon Sin bukannya tanpa alasan. Namun, Lin Ming ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya sudah memutuskan. Adapun membutuhkan perisai atau sesuatu seperti itu, saya dapat menemukannya kapanpun. Nanti, saya bisa bergabung dengan grup lain, tapi tidak harus dengan orang yang sama. Aku harus menerobos ke Revolving Core. Saya butuh kekuatan. Menerobos ke inti berputar di tempat seperti ini berbahaya, tetapi dengan kekuatan saya seperti sekarang, bukankah berjalan 1200 mil di dekat tepi abis iblis abadi, terutama ketika baru saja meletus, tidak juga berbahaya? Barusan, alasan aku bisa menangani tulang iblis darah sepenuhnya karena tulang iblis darah hanya bisa menggunakan serangan, jadi itu kebetulan ditekan olehku. Bagaimana jika saya menemukan sesuatu yang bagus dalam serangan fisik? Apakah saya benar-benar cocok untuk jenis makhluk jahat ini? Bagaimana jika saya bertemu dengan aliran energi yang bergejolak dari Eternal Demon Abyss? Jika semuanya berisiko, maka saya lebih suka memilih untuk menerobos ke ranah inti berputar. Karena setelah saya melakukannya, saya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencari peluang keberuntungan saya sendiri. Tapi, pikiran Lin Ming telah diputuskan. Bagi seseorang seperti Lin Ming, dengan hati yang teguh dalam seni bela diri, biasanya sulit baginya untuk mengubah pilihan yang dia buat. Orang seperti itu seringkali keras kepala dan bahkan tidak mempertimbangkan seberapa jauh mereka bisa memaksakan diri. Tetapi kadang-kadang, seiring masalah berlanjut, karena mereka memiliki takdir besar menimpa mereka atau mungkin karena mereka benar-benar yakin dengan kekuatan mereka sendiri, pada akhirnya, mereka dapat menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan kepada dunia bahwa pilihan mereka telah benar selama ini. Demon Sin melihat bahwa Lin Ming tidak akan berubah pikiran dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Baiklah, itu bagus juga. Tetapi, jika Anda bersikeras untuk menerobos di tanah terkutuk ini, orang suci ini masih tidak akan merebut tubuh untuk melindungi Anda, itu sama sekali tidak mungkin." Kelompok yang disebut talenta tingkat kaisar, ini tidak lebih dari sampah di mata orang suci ini. Bukannya aku mencoba pilih-pilih di sini. Petik 2. Demon Sin selalu sombong. Secara alami, para jenius di dunia fana tidak masuk ke dalam visinya. Yang disebut jenius ini hanya bakat setingkat kaisar jika ditempatkan di benua tumpahan langit atau benua setan suci. Tapi di alam para dewa, bakat level kaisar yang mereka sebutkan berada di level yang sama sekali berbeda. Lin Ming berkata, "Saya mengerti. Pada saat itu, jika benar-benar ada bahaya, cukup bagi Anda untuk memberi saya peringatan." Petik 2. Waktunya habis. 10 mil jauhnya, Sada melihat butiran pasir terakhir jatuh melalui jam pasir di tangannya. Dia menatap dalam-dalam ke arah yang Lin Ming masuk. Yang dia lihat hanyalah kabut tebal, bahkan tanpa sedikit pun bayangan Lin Ming. Lin Ming, dia meninggal di sini. Dasar idiot, aku menyuruhnya untuk tidak kembali, haha, aku belum pernah melihat kebodohan seperti itu sebelumnya. Tuan Tinggi Black Ash tertawa terbahak-bahak. Dalam lingkungan semacam itu, bahkan tanpa mengetahui di mana musuh berada, dua seniman bela diri telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan dan sangat tragis. Keduanya adalah talenta tingkat kaisar. Dalam 12 menara Sky Split, mereka berada di peringkat teratas Heavenly Demon Seven Stars. Bahkan jika mereka lebih lemah dari ketua tertinggi,
itu tidak sebanyak itu. Tetapi bahkan orang-orang luar biasa seperti itu tidak dapat memberikan perlawanan terhadap kematian mereka. Mereka bahkan belum melihat bayangan musuh. Dalam situasi seperti ini, ketua tertinggi Black Ash hanya punya satu penjelasan. Itu adalah, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Makhluk jahat itu jauh lebih kuat dari mereka sehingga ia bisa bermain dengan mereka di tengah telapak tangannya. Dan akhirnya, Lin Ming terpaksa kembali untuk beberapa cincin spasial bodoh, bahkan mungkin berjalan ke dalam jebakan. Bukankah itu hanya mencari kematiannya sendiri? Bukan hanya ketua tertinggi Black Ash yang memiliki pikiran seperti ini, tapi banyak pikiran lainnya juga. Seorang pemuda Fei berkata, meratapi, saya memperingatkan dia untuk tidak kembali, tapi, ya, Lin Ming ini terlalu percaya diri. Hanya karena dia secara acak menembus kabut untuk pertama kalinya, dia yakin dia bisa melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Petik 2. Saat pemuda Fei berbicara, mata birunya tidak bisa membantu tetapi melirik Lan Xin, seolah-olah dia ingin menemukan jejak penghinaan atau ejekan untuk Lin Ming di wajahnya. Ini adalah pola pikir eksklusif hewan jantan. Pemuda Fei ini tahu bahwa tanah suci Fei tidak akan pernah menerima manusia menikah dengan sekte mereka, tetapi Lin Ming masih mencuri guntur mereka sehingga dia tetap cemburu padanya. Pada saat itu, mereka semua ketakutan, tidak ada dari mereka yang berani bergerak agar tidak menyiagakan makhluk jahat. Tapi, Lin Ming benar-benar berani keluar, membawa mereka melarikan diri dalam sekali jalan. Ini sangat kontras dengan rasa takut pemuda Fei pada saat itu. Dan sekarang, Lin Ming telah melakukan sesuatu yang bodoh, dan itu jauh lebih buruk daripada yang telah mereka lakukan. Hal ini menyebabkan rasa superioritas yang tinggi muncul di hati mereka. Ekspresi pemuda Fei itu sepertinya berkata, lihat, Lin Ming itu idiot. Dia untungnya menabrak jalan keluar sekali, tetapi pecundang itu mengira dia bisa melakukannya lagi. Hasilnya adalah kematian. Kami tidak pemalu, kami tidak takut, kami hanya berhati-hati. Di abis iblis abadi ini, tidak salah untuk berhati-hati. Petik 1. Secara acak tersandung, dia telah mendapatkan jackpot pertama kali. Tapi, kedua kalinya adalah kematian mutlak. Setelah pemuda Fei ini berbicara, dua pemuda Fei lainnya menggemakan sentimennya, memang. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati. Lan Yuan itu, orang pertama yang mati juga berpikiran sederhana. Bagaimana mungkin dia tidak menerima nasihat Sirsada? Dia akhirnya menarik makhluk jahat ke kita. Untungnya, kami tidak lagi bersama orang Lin Ming itu. Jika dia terus pergi bersama kita, lalu siapa yang tahu kapan dia akan melakukan sesuatu yang pemarah dan membahayakan kita semua, hahaha. Petik 2. Beberapa pemuda Fei sombong saat mereka berbicara, menjalin cerita bahwa Lin Ming adalah bintang sial mereka. Jika pasukan mereka benar-benar menjaga orang yang berpikiran sederhana dan berkepala dingin dengan mereka, maka itu akan dengan mudah menempatkan seluruh kelompok dalam bahaya. Lan Xin sepertinya tidak mendengar diskusi mereka. Dia selalu melihat jauh ke kabut-kabur yang jauh. Dia tiba-tiba berkata, 1/4 jam sebelumnya, terjadi benturan energi yang hebat. Apakah kamu menyadari? Tabrakan intens energi yang disebutkan Lan Xin jelas-jelas saat Lin Ming menggunakan penetrating rainbow untuk menggali Blood Demon Bone yang diubah. Lin Ming telah habis-habisan dengan serangan ini, dan fluktuasi energi dengan mudah terlihat bahkan sejauh 10 mil. Secara alami, seniman bela diri ini juga pernah melihatnya. Ya, saya lakukan. Saya kira serangan itu adalah perjuangan terakhir Lin Ming sebelum kematian. Setelah serangan itu benar-benar menghilang. Itu membuktikan bahwa setelah pemogokan itu, hasilnya sudah ditentukan. Tapi karena Lin Ming belum kembali,
Siapa yang menang dan siapa yang kalah bisa dibayangkan. Seorang pemuda Fei secara rasional menganalisis situasinya. Meskipun Sada merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa membantu tetapi mengakui ini juga. Analisis pemuda Fei sangat masuk akal. Kemungkinan Lin Ming telah meninggal. Lin Ming sialan ini. High Lord Bloodfire mengerutkan kening. Dia tidak memiliki harapan lebih lanjut. Dari semua orang di sini, dia paling memahami kekuatan Lin Ming. Meskipun Lin Ming tidak dapat menerobos ke inti bergulir, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk peringkat di antara 5 pemimpin tinggi Menara Polaris. Jika Lin Ming bisa memasuki zona radius 1200 mil dari Eternal Demon Abyss, maka dia benar-benar bisa sangat membantunya. Ketika saat itu tiba, mereka akan menjadi kombinasi yang kuat, mampu mencari kesempatan keberuntungan yang besar untuk Tuan Ketua tertinggi. Sayang sekali, rencana itu sekarang tidak menghasilkan apa-apa, hanya menyisakan perasaan kesepian yang menyendiri. Sir Sada, ayo pergi, kata seorang pemuda Fei. Perjanjian 1 jam telah berakhir, dan bahkan dupa tambahan waktu setelah itu. Semakin jelas bahwa Lin Ming telah meninggal. Sada menghela nafas, memang benar kita tidak bisa menunggu di sini selamanya. Jika Lin Ming tidak mati, dia seharusnya sudah kembali lama. Ayo lanjutkan. Petik 2. Sada tidak memikirkan kemungkinan bahwa Lin Ming tidak hanya akan hidup, tetapi juga dengan sengaja meninggalkan kelompok mereka. Sendirian, tanpa pemandu, tanpa pasukan, peluangnya untuk tinggal di abis iblis abadi pasti tidak akan ada artinya. Episode ke-632, dengan judul Menelan Tulang Darah Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Saat Sada dan pasukannya masih berkeliaran, Lin Ming sudah bergegas beberapa puluh mil jauhnya. Lin Ming, lebih baik Anda menghitung berkat Anda. Orang suci ini mengetahui banyak hal tentang abis iblis abadi, tetapi jumlah hal yang tidak diketahui oleh orang suci ini bahkan lebih besar. Memang benar bahwa kekuatan jiwa orang suci ini sangat kuat di surga, tetapi kekuatan tempur saya sebenarnya terbatas. Jika musuh datang dan menyerang lautan spiritual Anda dengan roh mereka, maka orang suci ini dapat mengunyahnya hingga berkeping-keping tanpa ampun. Tapi, jika itu adalah serangan fisik yang sebenarnya, maka itu semua akan bergantung padamu. Petik 2. Aku memahaminya. Lin Ming awalnya tidak berharap untuk terlalu mengandalkan Demon Sin. Lin Ming melirik peta itu. Sebenarnya, slip giok yang diberikan Master Menara Polaris kepadanya tidak bisa dianggap sebagai peta sepenuhnya. Sebaliknya, itu adalah kumpulan dan ringkasan pengalaman. Di dalam Eternal Demon Abyss, peta yang mencantumkan zona bahaya tidak ada artinya. Ini karena setiap kali Eternal Demon Abyss meletus, akan ada perubahan besar-besaran di daerah sekitarnya, dan monster jahat dan roh gelap sering berpindah-pindah untuk menetap kembali. Akibatnya, zona bahaya dan zona aman yang ditandai di Eternal Demon Abyss tidak berguna bahkan sebagai titik referensi. Hanya kuda tua seperti Sada, yang telah memasuki Eternal Demon Abyss beberapa kali atau bahkan lebih dari selusin kali, dapat menggunakan pengalaman dan penilaiannya sendiri untuk menentukan risiko Eternal Demon Abyss. Peta di tangan Lin Ming tidak mencantumkan zona bahaya atau zona aman, melainkan menggambarkan berbagai kemungkinan zona bahaya dan zona aman. Jika seseorang bertemu dengan pemandangan yang mirip dengan apa yang dijelaskan di peta, maka mereka dapat menggunakan informasi ini sebagai referensi untuk menilai apakah itu berbahaya atau tidak. Kabut tebal di depan, dan energi neraka sedikit melonjak. Menurut slip giok ini seharusnya menjadi tempat di mana beberapa iblis atau monster dikuburkan. Energi hantu membubung ke langit, menyebabkan energi neraka di sekitarnya menjadi bergolak. Karena sebagian besar energi hantu ini tersebar, kemungkinan terbentuknya tulang dewa iblis di sana rendah. Sebaliknya,
Semua jenis makhluk jahat akan berkumpul pada saat ini. Area semacam ini tidak memiliki peluang keberuntungan, sebaliknya, hanya ada bahaya di sekitarnya. Yang terbaik adalah menghindari area ini. Petik 2. Lin Ming segera membuat keputusan sesuai dengan slip giok dan melewati zona bahaya ini. Saat dia berjalan, dia tidak bisa tidak mengagumi betapa berguna slip giok ini. Tidak heran Master Menara Polaris sangat berhati-hati, dan bahkan ingin dia menghancurkan slip giok ini jika dia jatuh ke dalam situasi yang fatal. Jika seorang keturunan Tanah Suci mendapatkan slip giok ini dan menggunakan peta ini, maka nilainya bisa dibayangkan. Lin Ming, hati-hati, di depan. Di dalam abis iblis abadi, medan energi akan menekan persepsi dan kabut tebal akan menutupi garis pandang seseorang. Seorang seniman bela diri yang normal akan dapat merasakan jarak beberapa ratus kaki, dan Lin Ming, meskipun kekuatan jiwanya begitu kuat, dia hanya bisa membuang indranya hanya sampai 1000 kaki. Ini bahkan lebih pendek dari garis pandang manusia. Kekuatan jiwa Demon Sin, di sisi lain, jauh lebih tangguh daripada miliknya, sehingga indranya bisa menyebar hingga beberapa ribu kaki. Tidak aneh baginya untuk menemukan sesuatu yang tidak normal terlebih dahulu. 3 semuanya, mereka pasti monster api darah. Jika mereka bisa berkultivasi selama 7.000 hingga 8.000 tahun, maka mereka bahkan bisa mendapatkan kekuatan yang setara dengan seniman bela diri. Penghancur kehidupan. Tapi, 3 monster api darah di depannya ini hanya setara dengan seniman bela diri inti revolving tengah. Lin Ming, tekan kekuatanmu sebanyak mungkin saat kau membunuh mereka. Energi neraka berdarah di sini kental, mungkin ada makhluk jahat lain yang mengintai. Jika mereka diperingatkan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Dimengerti. Lin Ming menjentikkan jarinya dan lusinan segel peminum darah menari di udara, gemetar lembut. Setelah beberapa napas waktu, 3 binatang buas humanoid bergegas ke arahnya, tubuh mereka berkobar dengan api dan darah. Nyala api yang cemerlang di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa seolah-olah jiwa mereka terbakar. Mati. Lin Ming melambaikan tangannya dan segel peminum darah keluar. Untuk memastikan pukulan fatal, Lin Ming telah menyatukan gumpalan semangat pertempuran ke dalam segel peminum darah ini. Semangat pertarungan bisa melekat pada apapun, memperkuat kekuatannya. Bahkan daun yang layu, setelah memiliki semangat bertarung yang melekat padanya, bisa langsung menjadi alat pembunuh yang sangat tajam, apalagi segel peminum darah yang sudah tajam. Dengan suara ca-ca-ca, inti kristal di Bloodfire Beast langsung terbelah 2 oleh roh pertempuran yang dimasukkan ke dalam Blood Drinking Seal. Binatang-binatang api itu berteriak dengan sedih, tubuh mereka memudar menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, 3 musuh inti berputar tengah semuanya terbunuh. Lin Ming telah mengambil langkah demi langkah untuk tiba di tempat dia sekarang. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak dia pertama kali datang ke Blood Slaughter Steppe. Lin Ming mengambil inti kristal yang rusak. Meskipun inti kristal ini jauh lebih rendah dari nilai tulang dewa iblis, mereka masih lebih baik daripada kristal setan darah kelas atas. Dia secara alami tidak bisa menyia-nyiakannya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Lin Ming sudah berjalan sekitar 1000 mil. Langkahnya tidak cepat karena dia selalu dengan hati-hati menganalisis aliran energi neraka yang bergejolak serta medan, menilai rute yang paling aman. Sada juga pernah melakukan ini, karena itulah mengapa dia begitu lamban dalam membimbing mereka. Dalam abis iblis abadi, lebih baik aman daripada menyesal. Kami telah berjalan lebih dari 1000 mil dan kami telah menemukan 7 hingga 8 zona berbahaya tetapi tidak ada zona aman. Lin Ming berkata dengan sedikit frustrasi. Di abis iblis abadi, area berbahaya secara alami jauh lebih sering daripada area aman. Hehe, jalan ini yang kamu pilih.
Untuk menerobos ke inti berputar di lubang neraka berbahaya abis iblis abadi ini, hanya Anda yang bisa memikirkan sesuatu yang sangat konyol. Demon Sin melengkungkan bibirnya dan dengan malas menggoyangkan pantatnya. Dia melanjutkan, orang suci ini akan tidur siang. Energi neraka dari Eternal Demon Abyss memiliki terlalu banyak manfaat untuk memperbaiki jiwa Santo yang rusak ini. Saat aku tidur, jangan ganggu aku jika tidak ada masalah, dan pastinya jangan ganggu aku jika ada. Demon Sin berkata sambil bercanda. Maaf, tapi sepertinya kamu harus menunda rencana tidurmu. Pola energi neraka di depan, jika aku tidak salah, harus disebut ular piton bengkok. Ini adalah salah satu zona yang relatif aman yang terdaftar di Sleep Giok. Petik 2. Oh, Demon Sin mendongak. Di depannya, energi neraka membentuk angin kelabu dan berkabut, mengaduk kabut menjadi pusaran kecil. Faktanya, energi neraka di sini tampaknya lebih tebal dari biasanya. Apakah kamu membuat kesalahan? Saya merasa energi neraka di sini sangat kental. Apakah Anda yakin ini tidak berbahaya? Petik 2. Demon Sin memiliki pemahaman yang mendalam tentang makhluk jahat dan roh dari abis iblis abadi. Adapun pola energi dan medan neraka, dia sejujurnya tidak mempelajari ini. Dengan kekuatan Kaisar Iblis, bagaimana dia bisa mengganggu ini? Apa yang telah dipelajari Kaisar Iblis adalah bagaimana menangkap makhluk dan roh jahat yang berkeliaran di tanah ini. Mampu menentukan makhluk jahat apa yang dia kejar akan memberinya peluang keberuntungan terbesar. Lin Ming berkata, menurut Sleep Giok, geografi piton yang bengkok ini berlanjut hingga lebih dari 1000 mil. Ini karena dua aliran energi neraka yang berbeda berpotongan di sini dan kemudian berputar mengelilingi satu sama lain, membentuk arus energi hantu seperti ular piton raksasa yang bengkok. Di sini, energi neraka tebal di sekitarnya, dan semakin dalam Anda pergi, semakin tebal energi neraka itu. Tapi, di titik tengah dari medan piton yang bengkok ini, seharusnya ada area seluas 100 mil di mana energi neraka sangat tipis. Di pusat 10 mil, energi neraka mungkin lebih rendah daripada menara Sky Split. Itulah yang disebut zona aman. Tentu saja, secara relatif. Demon Sin menggaruk dagu anjingnya dan berkata, medan ular piton yang berliku ini berlanjut hingga ribuan mil. Jika Anda ingin mencapai pusat, itu akan menjadi 500 mil. Jalan kaki sejauh 500 mil ini tidak akan mudah. Lin Ming samar-samar tersenyum, itulah mengapa aku harus bergantung padamu. Lebih baik jika Anda menemukan bahaya sebelumnya dan kemudian memberitahu saya sehingga saya dapat menghindarinya. Petik 2. Mengandalkan saya. Apakah Anda pikir saya semacam budak atau semacamnya? Setelah Santo ini bangun, saya telah bekerja sangat keras oleh Anda. Bagaimana dengan ini? Setelah Anda menerobos ke inti berputar, jika Anda mendapatkan sesuatu yang baik di abis iblis abadi, saya akan mengambil setengahnya. Jika demikian, maka orang suci ini, tentu saja, harus dengan enggan menyetujui tugas yang begitu sulit. Petik 2. Anda bahkan tidak tahu apa yang harus ditemukan namun Anda sudah menginginkan setengahnya. Kamu benar-benar singa rakus yang membuka mulutnya. Lin Ming berkata, tidak bisa berkata-kata. Kamu berkontribusi untuk mendapatkan Blood Demon Bone jadi aku memberimu setengahnya. Untuk apapun yang terjadi selanjutnya, jika Anda berusaha, maka saya akan memberi Anda setengahnya. Tapi, jika Anda tidak perlu melakukan apapun, kami akan membaginya 80 menjadi 20. Anggaplah sebagai hadiah Anda karena telah membantu saya menerobos ke Revolving Core. Petik 2. Aku 80 kamu 20. Demon Sin bertanya, berpura-pura bingung. Memainkan lelucon semacam ini tidak terlalu menyenangkan. Senyum Lin Ming telah menghilang. Saat ini, dia tidak punya waktu luang untuk tawar-menawar dengan Demon Sin. Kamu terlalu jahat dan pelit.
Kami akan membaginya 4 menjadi 6. Petik 2. 2-8. 3-7. 2-8. Oke, 2-8. Sekarang 2-8. Demon Sin hanya bisa menyerah tanpa daya. Lin Ming adalah tipe yang benar-benar menepati janjinya. Menawar dengan dia mungkin akan menjadi bumerang. Lin Ming samar-samar tersenyum dan kemudian menampilkan teknik gerakannya saat dia melonjak ke kabut abu-abu tebal. Saat mereka bergegas masuk, energi neraka menjadi semakin kaya. Demon Sin juga memainkan peran yang seharusnya. Indera persepsinya jauh lebih luas daripada mayoritas makhluk jahat di daerah Medan Piton yang berliku ini. Menghindari makhluk jahat ini tidak berarti Lin Ming takut pada mereka. Sebaliknya, dia takut bahwa melawan mereka akan menyebabkan makhluk jahat yang lebih kuat muncul. Kadang-kadang, ada kalanya dia tidak bisa menghindari beberapa makhluk jahat. Pada saat ini, Lin Ming akan menggunakan semangat bertarungnya yang diresapi segel minum darah, langsung membunuh mereka tanpa melambat. Seperti ini, Lin Ming tiba di zona pusat 100 mil dari arus energi piton yang berputar tanpa bahaya. Di sini, ketebalan energi neraka benar-benar telah turun drastis. Kemudian, Lin Ming tidak lagi menekan kecepatannya. Dia segera meluncurkan Golden Rock menghancurkan Void dan hanya dalam beberapa langkah, tiba di zona tengah 10 mil dari arus energi piton yang berputar. Itu di sini. Sleep Giok itu tidak salah. Petik 2. Arus energi. Neraka dari pusat 10 mil kurang padat daripada yang ada di Menara Sky Split. Di tanah tandus energi neraka semacam ini, makhluk jahat biasanya tidak akan datang ke sini. Tempat ini benar-benar tanah terpencil dan terpencil yang ditinggalkan dewa. Demon Sin melihat sekeliling, menyelidiki sekeliling. Dia tidak menyukai tempat ini, energi neraka di sini terlalu rendah. Ini dia. Saya akan menutup sini selama setengah bulan dan menerobos ke inti berputar. Kemudian, saya akan memasuki zona terlarang 1200 mil di sekitar abis iblis abadi sendirian. Petik 2. Wah, kamu benar-benar gila, cukup gila. Jika Anda menutup dan menerobos ke revolving core di sini, Anda pasti akan membangkitkan aliran energi. Bahkan zona aman pun menjadi tidak aman. Aku harap kamu tidak dimakan oleh roh monster atau semacamnya. Demon Sin dengan malas berkata. Namun, dia mengulurkan persepsinya sejauh mungkin, melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk menjaga Lin Ming. Lin Ming samar-samar tersenyum dan kemudian mengeluarkan tulang setan darah dari cincin spasialnya, perlahan-lahan mengungkap mantra di sekitarnya. Beberapa hari terakhir ini, Demon Sin telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengambil setengahnya. Tulang iblis darah telah menyusut, dan energi awalnya buas dan manik telah melemah. Ini jauh lebih nyaman bagi Lin Ming untuk menyerap. Jika ini adalah pengasingan pintunya yang biasa di mana dia memiliki ukuran keamanan mutlak, maka beberapa energi manik tidak terlalu berbahaya. Tapi di sini, menyerap bentuk yang lebih sederhana jauh lebih aman. Lin Ming menggenggam tulang setan darah dan perlahan menuangkan esensi sejatinya ke dalam. Sesaat kemudian, tulang setan darah benar-benar mengubah bola cairan merah tua. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkatnya dan menelannya. Energi gila dan berbahaya segera memenuhi tubuh Lin Ming. Tulang setan darah pertama kali memengaruhi keinginan Lin Ming. Dia merasakan pikirannya bergetar, dan kemudian dia tiba di dunia kemauan yang sangat merah darah. Episode ke-633, dengan judul Mempengaruhi Kemacetan. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah roh pertempuran penatua tertinggi kuno. Saat Lin Ming memasuki dunia merah darah kemauan, dia bisa merasakan tekanan kursif yang samar. Meskipun tekanan ini tidak terlalu jelas, itu masih membawa serta energi yang sangat besar dan liar yang menyebabkan pikiran berguncang ketakutan. Sangat jelas bahwa,
Karena rentang waktu yang begitu lama telah berlalu, semangat pertempuran Kaisar Agung kuno telah melemah hingga menjadi menyedihkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Ming bisa menangkapnya? Memikirkan ini, Lin Ming menghela nafas, sedikit muram. Tidak heran betapa kuatnya seseorang sebelum kematian, tidak peduli seberapa gemetar surga atau menghancurkan bumi. Setelah kematian, mereka hanyalah abu yang kembali ke bumi. Tubuh membusuk, energi mereka terkonsentrasi menjadi tulang dewa iblis. Adapun semangat pertempuran, meskipun dalam arti tanpa henti, setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, perlahan-lahan akan melemah, pada akhirnya menjadi tidak ada. Lin Ming bertanya-tanya, jika seseorang dapat mencapai batas tertinggi seni bela diri, dapatkah mereka menerobos siklus samsara dan hidup selamanya? Lin Ming tahu itu, terlepas dari penatua tertinggi yang telah mengembangkan, Raja Wali Emas menghancurkan Void, atau orang suci yang sedang tidur jauh di dalam Magic Cube, tak satu pun dari mereka yang mampu sepenuhnya melangkah ke puncak seni bela diri. Dia bertanya-tanya, apakah dewa jahat yang menciptakan kekuatan dewa sesat pernah mencapai batas seperti itu? Lin Ming telah menguatkan hati dan jiwanya untuk mendaki ke puncak seni bela diri. Sebagian besar alasannya adalah karena dia ingin mengintip ke puncak seni bela diri dan melihat seperti apa rasanya. Energi merah berkumpul di depan Lin Ming, membentuk iblis yang sangat ganas. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming, ini adalah roh jahat yang menyerap Kaisar Will kuno dan berevolusi ke kondisi ini. Meskipun itu lahir dari rahim Kaisar Agung kuno, kenyataannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Padamkan, dan gunakan untuk meredam semangat bertarungmu. Petik 2. Tulang iblis darah tidak hanya dapat membantu seniman bela diri menerobos kemacetan, tetapi bahkan dapat digunakan untuk meredam keinginan. Ini adalah harta karun yang langka. Jika bukan karena titik ini, maka Demon Sin tidak akan tergoda untuk memulai. Setelah roh jahat merah terbentuk, ia bergegas menuju Lin Ming. Pikiran Lin Ming bergerak, dan tombak komet ungu muncul. Petir berkilauan di ujung tombak, dan dengan suara mendesis, roh jahat berwarna merah darah itu ditusuk oleh cahaya tombak. Di dunia keinginan, roh pertempuran adalah raja. Tulang setan darah lengkap bahkan bukan pertandingan Lin Ming, apalagi bentuk tidak lengkap ini di depannya. Jejak samar lampu merah lolos. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming menyerap semua energi ini ke dalam tubuhnya. Dia melihat jejak samar merah ini akan menyusup ke laut spiritualnya, mencakar ke arah jiwanya. Dengan itu, kesadaran kekerasan dan tirani membanjiri kesadaran Lin Ming. Gabungkan energi ini, hapus tanda jiwanya, dan ubah menjadi energi jiwa paling murni untuk diserap. Demon Sin mengingatkan Lin Ming. Yang benar adalah bahwa Lin Ming tidak membutuhkan pengingat, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan semangat bertarungnya secara bertahap terbentuk, kesadarannya stabil seperti gunung. Menelan ini hanya akan menjadi masalah waktu. Dengan kesadarannya yang terkait dengan laut spiritualnya, di langit di atas laut spiritual Lin Ming, jejak samar energi merah berputar di sekitar tombak kecil yang merupakan roh pertempurannya, terus-menerus diserap ke dalamnya. Waktu berlalu detik demi detik. Dari penampilannya yang ilusi dan tembus cahaya, tombak kecil itu menjadi semakin kokoh. Seluruh tubuhnya tampak berwarna metalik seolah-olah dibentuk dari perunggu kuno. Sehari kemudian, tombak ini terbentuk sempurna, dengan hanya beberapa bagian yang hilang di ujung poros tombak. Lin Ming menyadari perubahan dalam semangat bertarungnya. Menggunakan pikirannya untuk terhubung ke semangat pertempurannya, tombak kecil itu bergetar dengan keras, seolah-olah tidak ingin ditekan, ingin bergegas keluar dari lautan spiritual Lin Ming sebagai gantinya. Anak muda yang baik, Demon Sin tidak bisa membantu tetapi memuji dengan lantang. Kultivasi Anda belum mencapai inti berputar, namun semangat bertarung Anda telah melewati bentuk dasarnya dan dengan cepat terbentuk.
Anda benar-benar jenius yang luar biasa. Untuk membentuk semangat bertarung lengkap sebelum Revolving Core, ini tidak dapat dilakukan hanya dengan bakat atau harta surgawi apapun, tidak ada yang cukup. Yang Anda butuhkan adalah kemauan yang tak tertandingi. Dalam hal kemauan, tidak perlu menyebutkan jantung seni bela diri Lin Ming. Selain itu, dia telah berulang kali menelan fragmen jiwa dari Magic Cube dan bahkan memiliki niat bela diri samsara membantunya. Dalam aspek ini, seniman bela diri dari benua setan suci semuanya ditinggalkan dalam debu olehnya. Faktanya, bahkan para jenius dari alam para dewa akan sulit untuk membandingkannya. Lin Ming tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengatupkan giginya, menyelesaikan penempaan terakhir dari roh pertempuran. Di ujung poros tombak yang tidak lengkap, gumpalan energi terus-menerus memperkuatnya. Setelah 2 jam, semangat pertarungan telah terbentuk sempurna. Dalam sekejap, raungan naga samar-samar terdengar keluar sebagai energi yang bersemangat dan kuat yang menghilang dari roh pertempuran kuning gelap, memenuhi langit di atas spiritualnya. Bahkan Demon Sin yang tertidur dikejutkan dalam lautan spiritual Lin Ming. Ini benar-benar terbentuk, roh pertempuran level kuning tua. Petik 2. Oh, tingkat kuning tua. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mendengar peringkat klasifikasi yang berbeda dari roh pertempuran. Dari suaranya, semangat bertarung harus dibangkitkan, dengan potensi besar untuk berkembang. Demon Sin berkata, jajaran roh pertempuran dari rendah ke tinggi adalah kuning tua, putih perak, emas, biru cerah. Karena warna yang berbeda ini, mereka secara terpisah disebut roh pertempuran perunggu, roh pertempuran perak, roh pertempuran emas, dan semangat pertempuran jiwa biru. Saat ini, semangat bertarung Anda adalah roh pertempuran perunggu yang baru terbentuk. Secara umum, seorang kaisar dari dunia fana akan memiliki roh pertempuran perunggu. Tetapi kultivasi Anda hanya di alam Xiantian dan Anda sudah memiliki semangat pertempuran perunggu. Potensi masa depan Anda tidak akan terbatas. Sepertinya orang suci ini membuat pilihan yang baik dalam memilihmu, hahaha. Petik 2. Demon Sin dengan senang hati tertawa. Lin Ming juga dalam suasana hati yang baik. Setelah menyerap tubuh dari Blood Demon Bone, masih ada acara utama. Itu adalah menerobos ke Revolving Core. Dengan keinginannya terhapus, semua yang tersisa dari tulang iblis darah adalah bentuk energi paling murni. Energi ini telah disegel di dalam tubuh Lin Ming dengan kekuatan guntur. Setelah melepaskan segel guntur, energi Blood Demon Bone membanjiri dirinya, seperti bendungan yang tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang sangat besar dan deras melonjak ke meridian Lin Ming, mengalir ke segala arah. Meskipun meridian Lin Ming sulit, masih sulit untuk menerima baptisan seperti itu, beberapa meridian bahkan mulai putus. Tapi, dengan kemampuan regeneratif tangguh Lin Ming, kerusakan kecil ini tidak dianggap apa-apa. Kumpulkan energi di dantian Anda, memadatkan siklon menjadi inti. Petik 2. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Sebenarnya, Lin Ming tidak membutuhkan kata-kata Demon Sin, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dari metode kultivasi yang telah dia pelajari, Great Desolate Halberd Art sangat cocok untuk memindahkan energi neraka. Dengan secara paksa memutar, seni tombak yang hebat, Lin Ming mengarahkan semua energi di dalam tubuhnya untuk bergegas menuju dantiannya. Energi datang dari segala arah seperti gelombang laut yang sangat besar. Kemanapun itu pergi, bahkan jika meridian diblokir, itu akan menghapus semuanya. Semua energi ini akhirnya mengalir ke dantian dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan bersama. Bang! Untuk sementara waktu, itu seperti dantian Lin Ming telah meledak. Siklon esensi sejati yang awalnya berputar benar-benar rusak. Lin Ming terbatuk tersumbat dan mengeluarkan seteguk darah.
Menggunakan energi yang begitu liar dan brutal untuk menerobos ke revolving core bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sebagian besar seniman bela diri. Jika meridian tidak diperkuat dan fondasinya tidak terlalu kokoh, maka jika seorang seniman bela diri dengan gegabah melakukan ini, kemungkinan besar dantian mereka akan meledak, menyebabkan mereka binasa dengan cara yang menyedihkan. Adapun Lin Ming, berdasarkan fondasinya yang kokoh, dia bisa dengan kaku memampatkan energi yang bergejolak ini ke dalam dantiannya. Di bawah badai esensi sejati yang begitu kuat, tekanan besar menyebabkan esensi sejati di sana mengembun menjadi butiran kecil. Butir-butir kecil itu semakin bertambah, menjadi semakin ramai. Mereka seperti kristal setan darah kecil yang melayang di dalam dantian Lin Ming. Siklon esensi sejati baru perlahan terbentuk. Perbedaan dari siklon esensi sejati terakhir adalah bahwa yang ini mengandung sejumlah besar biji-bijian esensi sejati yang dipadatkan. Jika Lin Ming dapat mengumpulkan semua biji-bijian esensi sejati ini bersama-sama, perlahan membentuknya menjadi inti yang berputar, maka dia secara resmi dapat menerobos ke ranah inti berputar. Proses ini tidak bisa diburu-buru. Jika ini adalah terobosan normal, maka bahkan bakat setingkat kaisar mungkin perlu ditutup selama setengah tahun untuk memadatkan inti mereka. Menggunakan energi tulang setan darah, waktu yang dibutuhkan Lin Ming sangat dipersingkat. Tetap saja, mungkin perlu waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya, Lin Ming memanipulasi energi yang tersisa untuk terus berkumpul di dantiannya. Saat tekanan dalam dantiannya tumbuh, esensi sejati semakin memadat, membentuk butiran padat. Butir padat kecil ini perlahan mulai tersedot ke dalam pusaran esensi sejati yang berputar. Dan di tengah topan ini, inti kristal berukuran beras kecil muncul. Setelah inti kristal ini muncul, butiran kecil dari esensi sejati terus-menerus jatuh ke inti kristal, perlahan menjadi bagian darinya. Dengan cara ini, inti kristal perlahan menggelembung ke ukuran yang lebih besar. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Sejak Lin Ming pertama kali memasuki Eternal Demon Abyss, sebulan telah berlalu. Menurut kecepatan regu normal, inilah saat mereka akan melakukan perjalanan sejauh 8.500 mil ke dalam abis iblis abadi. Pada hari ini, memang ada 5 regu orang berkumpul di titik pertemuan 8.500 mil. Kelima regu ini awalnya memiliki sekitar 50 orang, tetapi sekarang, hanya tersisa 39 orang, 11 seniman bela diri telah tewas sejauh ini. Kemungkinan kematian telah jauh melebihi perjalanan sebelumnya ke abis iblis abadi. Ini dia. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawa Anda ke sini. Adapun sisanya, itu semua terserah Anda. Seorang pemandu berkata. Setelah berbicara, semua pemandu duduk dan mulai bermeditasi, memulihkan energi mereka. Bagaimanapun, selama ini mereka terus-menerus mengeksplorasi, menganalisis situasi, dan menghitung skenario. Semua ini bersama-sama merupakan beban utama bagi pikiran, menyebabkan mereka menghabiskan banyak energi mental. Dan perjalanan pulang juga akan menjadi perjalanan panjang sebulan lagi. Secara alami, mereka harus menyesuaikan kembali ke kondisi puncak mereka sebelum kembali. Saat pemandu duduk untuk beristirahat, para seniman bela diri lainnya mulai berseliweran. Lan Xin, bagaimana hasil panenmu? Di antara kelompok tersebut, Duan Mukun telah bepergian begitu lama dan masih mampu mempertahankan penampilannya yang sejuk dan tampan. Saat dia melihat Lan Xin, dia pindah ke arahnya. Keduanya dari ras yang sama, dan, sebagai keturunan tanah suci, secara alami mereka mengenal satu sama lain. Sangat rata-rata, Lan Xin menggelengkan kepalanya. Sepanjang jalan, pasukan Sada hanya menemukan 3 tulang dewa iblis. Ketiga tulang dewa iblis ini seukuran telur ayam liar. Sejauh Demon God Bones pergi,
mereka cukup besar. Namun, dibandingkan dengan pasukan besar mereka, hasil panennya cukup kecil, apalagi menurut aturan Sky Split Tower, setengah dari semua temuan harus diberikan kepada pemandu. Sudah bagus kau bisa sampai di sini dengan selamat. Pasukanmu, Duan Mukun memandangi Regu Lansin. Dari 10 orang, hanya tersisa 7 orang. Mereka kehilangan 2 pemuda Fei serta Lin Ming. Lin Ming, kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Duan Mukun heran. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming akan jatuh dalam perjalanan 8.500 mil ini. Dia hanya berpikir bahwa dia memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, jadi dia tinggalkan sendiri. Lin Ming, Lansin menggelengkan kepalanya. Lin Ming hilang. Dia mungkin masih hidup, tapi kemungkinan dia binasa lebih tinggi. Petik 2. Saat Lansin berbicara, Duan Mukun benar-benar tercengang. Hilang. Binasa. Episode ke-634, dengan judul Membentuk Inti Berputar, langsung ke dalam alurnya. Biasanya, yang mati dalam satu regu adalah yang lemah. Duan Mukun tidak berpikir bahwa Lin Ming akan jatuh di sini. Bahkan jika dia mendengar berita ini dari mulut Lansin sendiri, dia merasa sulit untuk percaya. Hehe, bukan berarti kemungkinan dia mati tinggi, tapi kematiannya pada dasarnya ditentukan. Tidak terlalu jauh dari Lansin, seorang pemuda Fei menyeringai. Jika ini hanya setelah bencana dan semua orang berpencar, maka dapat dikatakan bahwa Lin Ming telah hilang. Tapi, situasinya berbeda. Mereka telah mengatur untuk bertemu setelah 1 jam tetapi Lin Ming masih belum kembali. Jika dia tidak mati lalu apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Duan Mukun bertanya. Pemuda Fei dengan jelas menceritakan proses kematian Lin Ming, menyoroti berulang kali bahwa dia telah dengan keras mencegahnya untuk kembali, tetapi Lin Ming hanya bersikeras untuk menjadi bodoh. Akhirnya, dia telah memilih metode yang salah untuk mengatasi masalahnya dan akhirnya tidak pernah kembali. Setelah pemuda Fei berbicara, Duan Mukun mengerutkan kening. Cincin spasial yang hilang. Alasan ini tampaknya agak dibuat-buat, tetapi masih bisa dilewati. Jika Lin Ming benar-benar jatuh di sini karena alasan ini, maka itu sangat disayangkan. Tidak dapat menemukan saingan dalam hidupnya, itu seperti Duan Mukun telah kehilangan tujuan dalam hidup. Berdiri sendirian di puncak, jika seseorang tidak melihat puncak yang lebih tinggi, maka akan mudah bagi penglihatan mereka menjadi terbatas, sehingga mereka membuang-buang potensinya. Saat mereka berbicara, regu lain tiba. Skuad ini hanya tersisa 8 orang. Dalam kelompok ini ada 2 talenta tingkat Kaisar Asura langkah surgawi. Salah satunya adalah Feng Shen, dan yang lainnya adalah batu hitam menara kapak besar. Begitu Feng Shen tiba, matanya terpaku pada pasukan Sada. Dia ingat dengan jelas bahwa Lin Ming ada di regu ini. Dia penasaran seperti apa peluang keberuntungan yang diperoleh Lin Ming. Namun, karena dia tidak menemukan Lin Ming, sedikit kebingungan menutupi matanya. Tidak perlu melihat, Lin Ming hilang. Suara Duan Mukun terdengar di dekat telinga Feng Shen. Bakat tingkat Kaisar Puncak Menara Sky Split Sering Fei. Feng Shen juga berasal dari Tanah Suci dan merupakan kenalan lama Duan Mukun. Dia hilang. Feng Shen bertanya, kaget. Kemungkinan dia mati sangat tinggi. Duan Mukun menggelengkan kepalanya, berpikir itu sangat disayangkan. Lin Ming meninggal. Blackstone tiba bersama Feng Shen, dan setelah mendengar berita ini, awalnya terkejut. Tapi dia segera tersenyum dengan jijik. Melihat jauh lebih baik daripada percaya. Bakat tingkat kaisar tertinggi ini tidak pernah diyakinkan dari mulut ke mulut kecuali mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Blackstone telah lama mendengar desas-desus tentang bakat dan kejeniusan Lin Ming, tetapi dia secara alami memainkan semua ini di dalam hatinya. Blackstone awalnya tidak percaya Lin Ming begitu hebat.
Sekarang setelah dia meninggal dalam perjalanan 8.500 mil di sini, dia memiliki ekspresi yang diharapkan dan puas di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, "Saya mendengar bahwa Lin Ming adalah bakat nomor 1 terbesar dari benua setan suci selama setidaknya 10.000 tahun. Tapi, sepertinya ketenaran ini agak murah. Mati di sini, sungguh biasa-biasa saja." Petik 2. Feng Shen mengerutkan kening saat dia mendengar ini. Dia merengut sambil berkata, faktanya masih belum diketahui. Menurut akal sehat, Lin Ming seharusnya sudah mati. Namun, selalu ada keajaiban luar biasa dan luar biasa yang terjadi di sekitar Lin Ming. Petik 2. Hehe, Feng Shen. Saya pikir Anda telah dibuat bingung oleh Lin Ming di dalam hati Anda dan sudah memiliki pemikiran yang mengakar di benak Anda. Bahwa Anda lebih rendah dari Lin Ming. Begitu Anda memiliki pikiran seperti itu, Anda tidak akan pernah melampaui orang itu dalam hidup Anda. Blackstone memandang Feng Shen dengan cemoohan. Ketika seorang bakat kehilangan sifat bangga dan luhurnya, potensi mereka untuk berkembang sangat menderita. Feng Shen tidak berbicara lagi. Watak aslinya tidak suka berdebat dengan orang lain sejak awal. Semua yang dia pikirkan adalah ketika Lin Ming memasuki kandang raja selama 108 hari, semua orang mengira dia telah mati, tetapi, dia telah muncul pada saat terakhir, tidak hanya hidup, tetapi dengan kekuatan yang melonjak mengejutkan, langsung melanjutkan untuk membunuh Hai Tuan Heian. Ini sama dengan waktu itu, bisakah Lin Ming benar-benar mati? Melihat keheningan Feng Shen, Duan Mukun berjalan mendekat dan menepuk bahu Feng Shen dengan nada terhibur, berkata, meskipun kata-kata Blackstone kasar, dia masih ada benarnya. Pikiran menjadi lebih rendah dari Lin Ming benar-benar berakar di hati Anda. Feng Shen menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, jika saya lebih rendah maka saya lebih rendah, sesederhana itu. Saya tidak pernah berpikir untuk melampaui Lin Ming. Selama aku bisa mengikuti jejaknya, itu sudah cukup bagiku untuk menjadi pahlawan utama dunia masa depan. Petik 2. Dengan tidak ada hal lain untuk dikatakan, dia pergi untuk duduk di atas batu besar dan bermeditasi. Dari semua jenius muda yang hadir, dia adalah satu-satunya yang datang dari menara Sky Split yang sama dengan Lin Ming. Dia adalah satu-satunya yang telah melihat bakat menakutkan Lin Ming dengan matanya sendiri, kecepatan pertumbuhannya yang menakjubkan dan kekuatannya yang menantang surga. Ketika Feng Shen telah melihat semua ini dengan matanya sendiri, dia hanya bisa menghela nafas dengan iri dan kagum. Berita tentang hilangnya Lin Ming dengan cepat menyebar. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak datang dari menara Sky Split yang sama dengan Lin Ming sehingga mereka secara alami curiga tentang rumornya sejak awal. Setelah mendengar bahwa Lin Ming kemungkinan besar meninggal di sini, mereka juga mulai percaya bahwa ini seperti yang diharapkan. Tentunya, Lin Ming dinilai terlalu tinggi. Terlepas dari apakah Lin Ming benar-benar kuat, keberuntungannya terlalu buruk, atau mungkin rumornya juga dibesar-besarkan. Singkatnya, seorang jenius yang mati bukanlah seorang jenius lagi. Seorang kaisar duduk di atas tahta jutaan tulang. Tidak peduli seberapa cemerlang atau agung Lin Ming sebelum kematiannya, setelah meninggal, dia hanya menjadi salah satu dari tulang yang memutih yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan bagi orang lain untuk menjadi kaisar. Topik hilangnya atau kematian Lin Ming memicu diskusi selama beberapa jam. Kemudian, itu mulai mereda. Ada terlalu banyak jenius yang mati. Dengan berlalunya waktu, orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk dilupakan di pasir waktu. Orang-orang menunggu seperti ini selama 3 hari. Perlahan, mereka menemukan ada sesuatu yang salah. Pada saat mereka pertama kali berangkat, selain beberapa ketua tertinggi yang sendirian, ada total 9 regu. Tapi sekarang, mereka kekurangan 1 regu. Hanya ada 8 regu yang tersisa, dan dalam 3 hari ini,
tidak ada tanda-tanda dari mereka. Harus diketahui bahwa para pemandu memiliki metode khusus untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun kini metode komunikasi tersebut seperti bebatuan yang jatuh ke lautan, tanpa respon sedikitpun. Apakah mereka telah dimusnahkan? Menyadari hal ini, semua orang merasa menggigil di punggung mereka. Seluruh regu yang terdiri dari 10 orang, termasuk pemandu berpengalaman dan High Lord yang kuat, benar-benar dimusnahkan. Situasi mengerikan seperti apa yang mereka temui? Apakah itu roh jahat legendaris dari Eternal Demon Abyss? Memikirkan hal ini, setiap seniman bela diri merasakan udara dingin yang melonjak. Jika pasukan mereka mengalami hal yang sama, maka nasib mereka mungkin tidak jauh lebih baik. Pada titik ini, Sada diam-diam berdiri dan berkata, "Sudah waktunya, kita tidak akan menunggu di sini lebih lama lagi. Kami akan kembali. Anda dapat mempertimbangkan untuk kembali dengan salah satu dari kami 8 pemandu di sepanjang rute lama yang kami ambil. Namun, semua sumber daya yang ditemukan dalam perjalanan pulang tidak akan dibagikan dengan Anda. Atau, Anda sekarang dapat memasuki radius 1500 dari tepi Eternal Demon Abyss. Di sana, bahayanya berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat. Bahkan kami tidak berani masuk dengan gegabah, jadi pertimbangkan baik-baik pilihan Anda." Setelah Sada selesai, dia melihat ke arah kerumunan. Sejumlah besar seniman bela diri memiliki keraguan di mata mereka. Setelah mengetahui bahwa seluruh pasukan telah dimusnahkan, berita ini meninggalkan ketakutan yang tersisa di benak mereka. Jika mereka masuk jauh di dalam radius 1500 mil pinggiran Eternal Demon Abyss, tim mereka mungkin akan bubar. Kemudian, mereka tidak hanya harus melawan ancaman roh-roh jahat itu, tetapi mereka juga harus bertahan dari rekan mereka sendiri yang membunuh mereka demi kekayaan mereka. Risikonya bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, talenta yang awalnya penuh percaya diri dan ingin bergegas ke radius 1200 mil dari Eternal Demon Abyss mulai menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka saling memandang dengan ketakutan. Dalam menghadapi peluang keberuntungan yang begitu besar serta bahaya yang signifikan, semua orang ragu-ragu. Karena semua seniman bela diri berkumpul di titik pertemuan 1500 mil dari Eternal Demon Abyss, Lin Ming berada di tahap tengah-tengah menerobos ke Revolving Core. Semua energi dalam meridian Lin Ming telah dituangkan ke dalam dantiannya. Esensi sejati terus-menerus terbentuk menjadi butiran kecil, perlahan-lahan berputar menjadi siklon esensi sejati di sana. Semakin banyak berputar, semakin dekat mereka mendekati pusat, akhirnya menetap di pusat siklon dan mengembun menjadi inti kristal yang berputar. Ini adalah inti berputar. Alasan inti berputar disebut inti berputar adalah karena inti selalu berputar. Ketika seorang seniman bela diri berada di alam hautian, dantian mereka baru saja dibuka dan esensi sejati mereka berada dalam kekacauan. Tanpa peraturan sama sekali, efisiensi esensi sejati ini secara alami rendah. Ketika seorang seniman bela diri mencapai alam Siantian, esensi sejati akan membentuk siklon esensi sejati yang stabil di dantian mereka, meningkatkan efisiensi di tingkat lain. Namun, jumlah total esensi sejati tidak akan meningkat terlalu banyak. Akhirnya, ketika seorang seniman bela diri tiba di ranah inti berputar, siklon esensi sejati di dantian mereka akan mengembun menjadi inti kristal esensi sejati yang berputar, dengan jumlah total esensi sejati mereka meningkat dengan selisih besar. Esensi sejati yang berputar berubah menjadi inti kristal seperti beberapa benda langit di alam semesta yang berubah menjadi bentuk yang berputar. Inilah yang disebut kemiripan Dao besar. Tubuh manusia menjadi miniatur alam semesta. Saat hari lain berlalu, inti berputar di dantian Lin Ming sekarang seukuran telur merpati. Demon Sin mengawasi dari samping. Belakangan ini,
Anjing tua yang suka tidur ini merasa sulit untuk tetap terjaga karena selalu menjaga lingkungan dengan hati-hati. Akibatnya, ia menyaksikan seluruh proses Lin Ming menyerang ranah inti berputar. Revolving core berukuran telur merpati sedikit lebih besar dari revolving core seniman bela diri normal. Demon Sin tidak terkejut dengan ini. Secara umum, esensi sejati yang dimiliki seorang seniman bela diri, semakin besar inti berputar mereka. Jika inti berputar yang dibentuk Lin Ming tidak jauh lebih besar dari seniman bela diri lainnya, maka Demon Sin akan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Hari lain kemudian, inti berputar Lin Ming tumbuh lagi, kali ini berubah menjadi bola yang tampak lebih normal. Sekarang, ukurannya kira-kira sebesar buah kenari. Inti berputar ini sekitar 25% lebih besar dari inti berputar seniman bela diri normal. Demon Sin mengusap dagunya dengan cakarnya, mengangguk memuji. Hari lain berlalu. Inti berputar tumbuh sekali lagi menjadi seukuran telur ayam liar. Sekarang, Demon Sin merasa sulit untuk tetap tenang. Ukuran ini telah melebihi ekspektasinya. Tapi ini bukan batas Lin Ming. Setelah hari lain, inti berputar menjadi seukuran telur ayam. Demon Sin mulai menelan. Ini sudah 2 kali ukuran inti berputar seniman bela diri normal. Bocah ini, sampai sejauh mana dia akan tumbuh? Demon Sin mengisap lidah anjingnya yang panjang, matanya menatap tanpa berkedip pada inti kristal esensi sejati yang terkondensasi di dantian Lin Ming. Kemudian, hari kelima menyusul. Inti berputar tidak bertambah besar. Tapi setelah itu, keheranan Demon Sin tidak berhenti, malah meningkat. Inti berputar di dantian Lin Ming tidak berubah ukurannya, tetapi esensi sejati yang melekat mulai tumbuh lebih terkonsentrasi. Karena semakin banyak butiran esensi sejati menyatu dengan inti berputar, energi di dalamnya menjadi semakin kaya. Pada hari ke-6, inti berputar menyusut, kembali ke ukuran telur ayam liar. Tapi, tidak hanya jumlah total esensi sejati tidak berkurang, tetapi malah meningkat dengan level lain. Pada titik ini, Demon Sin sudah agak mati rasa. Bocah ini benar-benar orang aneh yang mengerikan, orang aneh yang sangat mengerikan. Pada hari ke-7, inti berputar menyusut sekali lagi, kembali ke ukuran kenari. Inti berputar ini tidak lebih besar dari seorang seniman bela diri biasa, tetapi jumlah total esensi sejati di dalamnya berkali-kali lebih besar daripada seniman bela diri biasa. Episode ke-635, dengan judul Perubahan Inti yang Berputar. Langsung ke dalam alurnya. Pada hari ke-8 pembentukan inti berputar Lin Ming adalah ukuran yang sama persis dengan seniman bela diri biasa, kecuali bahwa energi di dalamnya beberapa kali lebih besar. Dibandingkan dengan inti berputar seniman bela diri biasa, inti berputar dalam dantian Lin Ming adalah rona yang jauh lebih gelap, dan juga berputar beberapa kali lebih cepat. Biasanya, semakin cepat inti berputar, semakin mudah menguap dan aktif energi di dalamnya, yang berarti bahwa ketika itu meletus sekaligus, itu akan jauh lebih menakutkan. Dengan energi yang solid dan kecepatan putaran yang cepat bersatu, kekuatan potensial Lin Ming bisa dibayangkan. Anak laki-laki ini benar-benar hewan peternakan. Makanan apa yang dia makan saat tumbuh dewasa? Demon Sin bergumam pada dirinya sendiri. Bakat Lin Ming adalah sesuatu yang bahkan dia cemburu. Hanya dengan sedikit menghina Lin Ming, Demon Sin bisa merasa sedikit lebih baik tentang dirinya sendiri. Pada saat ini, inti berputar di dantian Lin Ming mencapai akhir dari proses kondensasinya. Inti berputar tidak lagi berubah ukurannya, melainkan mulai mengambil bentuk akhirnya. Energi sekitarnya dalam dantian sepenuhnya berkumpul ke inti berputar, terus mengalir ke inti kristal ini. Inti berputar menjadi semakin bulat. Ketika sekitar 99% terbentuk, energi di dalam dantian tiba-tiba mulai berakselerasi. Pada saat ini,
Inti kristal esensi sejati menjadi inkarnasi monster rakus, sepenuhnya dan sembarangan menelan semua esensi sejati dalam dantian Lin Ming, meninggalkannya kosong energi. Hal ini menyebabkan setiap bagian dari esensi sejati dalam tubuh Lin Ming menyatu dengan dantiannya seperti lautan yang jatuh ke dalam lubang runtuhan. Dantian Lin Ming menjadi lubang hisap tanpa dasar yang kuat. Ini memicu pusaran besar esensi sejati, menyapu semua energi Lin Ming. Hanya dalam beberapa napas waktu, semua energi di meridian Lin Ming tersedot kering. Kemudian, kekuatan isap ini menyebar ke seluruh tubuh Lin Ming. Energi asal langit dan bumi juga tersedot oleh kekuatan yang kuat ini, terus berkumpul ke dalam dantian Lin Ming. Pada saat seorang seniman bela diri menyelesaikan inti berputar mereka, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif. Itu akan menjadi padat, bulat, dan diisi dengan gaya gravitasi yang dalam. Itu seperti ketika sebuah bintang alam semesta runtuh menjadi bintang katai putih atau bintang neutron. Setelah runtuh, masanya akan tetap sama dan ukurannya akan berkurang tetapi gravitasi akan mengalami lompatan besar ke atas. Ketika topan dalam seniman bela diri memadat menjadi inti berputar, itu juga merupakan proses runtuh yang serupa. Seketika inti berputar terbentuk, karena hisap yang kuat, itu akan benar-benar memadatkan semua energi ke dalam dantian. Dalam kekosongan dantian, inti kristal yang baru terkondensasi akan menyebabkan pusaran air besar, menyedot semua energi di sekitarnya dan menyebabkan jumlah total esensi sejati memiliki lompatan besar. Lompatan semacam ini akan menghasilkan kekuatan 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat. Bukan hanya itu, tetapi setelah inti berputar terbentuk, inti kristal esensi sejati semacam ini akan terus mempertahankan gaya yang menarik ini. Ini adalah alasan mengapa seniman bela diri inti berputar jauh melampaui seniman bela diri Xiantian dalam mengkondensasi energi terhadap dantian mereka. Apakah itu kecepatan kultivasi, daya tahan, kemampuan regeneratif, semuanya akan naik. Dengan beberapa alasan yang ditambahkan bersama-sama, inilah alasan seorang seniman bela diri akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan dari Xiantian ke Revolving Core. Jadi, inilah mengapa bahkan bakat tingkat Sein seperti Mu Qianyu, ketika setengah langkah inti berputar, masih menemukan hampir tidak mungkin untuk melawan seniman bela diri inti bergulir sejati. Tarikan menarik dari inti kristal esensi sejati Lin Ming jauh lebih menakutkan daripada seorang seniman bela diri biasa. Pusaran air esensi sejati semakin diintensifkan tanpa ada tanda-tanda berhenti. Ini membentuk awan besar surga ungu dan energi asal bumi di atas kepala Lin Ming. Di tengah awan yang luas ini, tornado berbentuk corong meluas ke bawah, menyelimuti Lin Ming di bagian paling ujung dan terus mengalir ke dantiannya. Melihat situasi seperti itu, Demon Sin bahkan tidak bisa duduk diam lagi. Astaga, momentum ini begitu hebat, akan terlihat dari jarak beberapa ratus mil. Jika Lin Ming telah ditutup di tempat yang sangat aman maka tidak peduli seberapa besar momentumnya, tidak ada yang penting. Bahkan jika dia telah mempersiapkan kesengsaraan surgawi untuk menimpa kepalanya, itu masih akan baik-baik saja. Tapi, tempat ini berbeda. Ini adalah Eternal Demon Abyss, di mana setiap langkahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan bahaya fatal. Melihat situasi abnormal ini berlangsung selama 1/4 jam lagi tanpa henti, dahi Demon Sin mulai menjadi basah karena keringat gugup. Oh teman baik Lin Ming, kenapa kamu belum selesai? Tepat ketika F** ini akan berakhir. Petik 2. Pada saat ini, Demon Sin berada di kapal yang sama dengan Lin Ming. Tanpa Lin Ming, jiwanya yang rusak bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki atau melakukan apapun. Demon Sin telah mengandalkan Lin Ming naik ke pencapaian besar di masa depan dan bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Jika Lin Ming meninggal di sini, maka semua usahanya akan sia-sia. Dengan cemas,
dengan ketakutan yang luar biasa, dupa waktu berlalu. Akhirnya, corak Demon Shin berubah. Seperti yang dia duga, kejadian terburuk telah terjadi. Hanya beberapa ribu kaki jauhnya, 7 atau 8 roh jahat berkumpul, dengan serakah mengamati arah Lin Ming berada. Pada saat ini, beberapa ratus mil jauhnya, di bawah tebing, 2 seniman bela diri iblis raksasa dan seorang seniman bela diri Goliat dikelompokkan bersama. Seniman bela diri Goliat berjaga-jaga sementara 2 seniman bela diri iblis raksasa sedang duduk bermeditasi. Luka di tubuh mereka tidak terlalu serius, tapi luka-luka ini masih berakibat fatal bagi manusia biasa. Hanya 2 jam yang lalu, 2 seniman bela diri iblis raksasa ini telah menelan pil dan sedang dalam proses pemulihan dari luka mereka. Sialan, aku tidak percaya kita mengikuti pemandu idiot di sini, dan berpikir bahwa bajingan itu benar-benar berani menyebut dirinya peta hidup abis iblis abadi. Setelah 1/4 jam, seniman bela diri iblis raksasa akhirnya menyembuhkan luka mereka dan mulai memaki dengan keras. Ketiga orang ini adalah bagian dari regu ke-9 yang hilang dari Bloodslaughter Stepa. Seluruh pasukan mereka belum sepenuhnya dimusnahkan, melainkan hanya mereka bertiga yang selamat. 7 lainnya, termasuk pemandu, telah sepenuhnya musnah. Aku hampir dibunuh oleh si idiot itu. Untungnya, kekuatan kita luar biasa dan keberuntungan kita baik, kalau tidak kita sudah menjadi makan malam makhluk jahat itu. Petik 2. Mengingat pengalaman beberapa hari yang lalu, mereka bertiga merasakan ketakutan yang membayangi pikiran mereka. Itu hanya mimpi buruk. Mereka tidak tahu di mana musuh berada dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton tanpa daya saat rekan mereka perlahan-lahan masuk ke dalam genangan daging busuk, darah dan organ mereka menggenang di tanah. Dalam semua keadilan, pemandu benar-benar bisa dianggap berpengalaman dan kekuatannya juga bagus. Tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, dia telah membuat penilaian yang salah. Dia menyuruh semua orang berdiri saling membelakangi dalam lingkaran dan berjaga-jaga, menyebabkan semakin banyak orang mati. Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi dan melarikan diri secara terpisah. Adapun pemandu, dia telah membayar penilaian yang salah ini dengan hidupnya. Pada akhirnya, hanya mereka bertiga yang berhasil melarikan diri. Ketiganya adalah raja tertinggi dan juga 3 orang terkuat dari pasukan mereka. Dalam hal kekuatan individu, mereka bisa menempati peringkat di antara 5 pemimpin tinggi Menara Polaris. Adapun seniman bela diri Goliat, ia bahkan bisa peringkat 3 besar. Di dalam abis iblis abadi, setiap langkah dipenuhi dengan kematian dan ada zona bahaya dan perangkap kematian di mana-mana. Terkadang, satu regu akan mengalami bencana total dan hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami bertiga datang ke Eternal Demon Abyss, tetapi kami bahkan belum memiliki kesempatan beruntung, sebaliknya, kami hampir kehilangan nyawa. Haruskah kita kembali seperti ini? Tanya ketua tertinggi Goliat. Kedua Raja Iblis Raksasa tetap diam. Sampai sekarang, mereka hanya menemukan 2 tulang dewa iblis biasa. Sekali dibagi, tidak banyak sama sekali. Mereka benar-benar enggan untuk kembali seperti ini. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak punya pemandu. Ketiganya seperti lalat tanpa kepala di dalam Eternal Demon Abyss, berlarian secara acak terlalu berbahaya. Ketua tertinggi Goliat melihat 2 orang lainnya tidak berbicara, dan setelah beberapa pemikiran, berkata, kesempatan keberuntungan di dalam abis iblis abadi sulit ditemukan, tapi begitu mereka ditemukan, mereka mungkin menjadi kesempatan keberuntungan terbesar yang pernah kita alami. Ada banyak tingkatan yang berbeda dari tulang dewa iblis. 2 yang kami miliki adalah kelas terendah.
Jika kita bisa menemukan tulang dewa iblis tangkah bumi atau bahkan tulang dewa iblis tangkah surgawi yang legendaris, maka masa depan kita sebagai kaisar tak tertandingi akan segera tiba. Petik 2. Di dalam Sky Split Tower, High Lord memang kuat, tetapi, dalam hal bakat, mereka sebenarnya lebih rendah dari keberadaan puncak dalam Heavenly Demon Seven Stars, apalagi keturunan tanah suci seperti Feng Shen, Duan Mukun, dan Lan Xin. Tanpa bakat sejati, bagaimana mereka bisa mencapai level ini? Setelah tinggal di Menara Sky Split selama bertahun-tahun, begitu seorang ketua tertinggi mencapai budidaya yang mirip dengan penghancuran kehidupan, mereka secara alami harus meninggalkan Menara Sky Split. Jadi, setiap beberapa lusin tahun, akan ada grup baru High Lord di Blood Slaughter Steppe. Tapi di antara begitu banyak High Lord, sangat jarang ada dari mereka yang menjadi kaisar yang tak tertandingi. Ini karena mereka kekurangan bakat dan potensi. Tanpa peluang keberuntungan yang besar, ketiganya hampir tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Sebuah pembangkit tenaga penghancur kehidupan dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Apakah itu kekuatan atau umur? Mereka tidak ada bandingannya. Godaan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi terlalu besar. Kedua raja iblis raksasa juga tidak mau. Salah satu dari mereka akan berbicara ketika dia tiba-tiba terkejut. Dengan tatapan kosong ke langit yang jauh, dia bisa melihat awan ungu samar di langit. Bahkan kabut di sekitarnya telah disingkirkan oleh awan ungu ini sehingga jauh lebih cerah dan cerah. Lihat ke sana. Apa itu? Saat dua orang lainnya berbalik untuk melihat, mereka juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Perubahan semacam ini kemungkinan besar berarti ada peluang keberuntungan besar yang muncul. Tentu saja, ini juga berarti bahwa mungkin ada keberadaan yang menakutkan di sana, bahaya yang serius dan fatal. Atau bahkan bisa jadi keduanya. Bahaya mengikuti kesempatan beruntung, itu kesimpulan yang paling mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi melihatnya? Salah satu raja iblis raksasa melamar setelah beberapa saat ragu-ragu. Dia melihat ke arah ketua tertinggi Goliat, yang terkuat dari 3 kelompok pria. Mereka, ketua tertinggi Goliat menggertakkan giginya. Tanpa ragu, ini adalah pertaruhan. Tapi, di jalan seni bela diri, bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Ada banyak orang yang tampak sebagai seniman bela diri yang diremehkan yang mengandalkan kesempatan keberuntungan untuk menjadi sesepuh tertinggi, mengatakan bahwa hanya keberuntungan mereka yang baik. Tapi, sebenarnya, ini murni iri hati. Ada terlalu banyak peluang keberuntungan di masa depan, tetapi mereka hampir selalu disertai dengan bahaya yang sesuai. Intinya adalah apakah seseorang mau atau tidak mengambil kesempatan ini, dan apakah mereka memiliki kekuatan untuk mengambilnya atau tidak. Jika seseorang selalu penakut, ragu-ragu, dan mengacaukan setiap kesempatan keberuntungan, itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan diri pada kehidupan yang biasa-biasa saja. Mereka bahkan mungkin tidak dapat mencapai tingkat penghancuran kehidupan yang tinggi, apalagi menjadi kaisar yang tak tertandingi. Kita akan pergi. Kami bertiga akan pergi bersama dan menahan aura kami sebanyak mungkin. Kami akan melihat situasinya, dan jika tidak ada harapan bagi kami untuk menghadapinya, maka kami bertiga akan segera melarikan diri. Jika masih ada secercah harapan, maka kami akan mempertaruhkan segalanya untuk membuka jalan kaisar kami sendiri. Bagus, aku juga punya ide yang sama. The High Lord dengan cepat mencapai konsensus. Dengan kesempatan beruntung di depan mereka, jika mereka bahkan tidak melihatnya maka mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Ketiga pemimpin tinggi ini menekan aura mereka sebanyak mungkin. Dengan kesempatan keberuntungan di depan mereka, mereka tidak akan sopan. Tapi, mereka masih harus berhati-hati karena mereka maju ke depan dengan kecepatan tinggi.
Mereka dengan cepat menerobos medan piton yang berliku-liku. Arus energi neraka yang berputar-putar dihancurkan oleh mereka. Di dalam medan piton yang berliku-liku ini, ada sejumlah roh jahat level rendah. Kepada ketiga High Lord ini, selama mereka bukan roh jahat yang keluar dari kedalaman Eternal Demon Abyss setelah berkembang biak selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, maka mereka bisa menghadapi satu atau dua. Seperti ini, mereka perlahan mendekati daerah di mana Lin Ming ditutup, menerobos ke inti berputar. Tapi saat ini, Demon Sin sebenarnya sedang bertarung dengan beberapa roh jahat. Pertarungan ini sudah berlangsung lama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.